ke pertanyaannya Ibu, boleh perkenalkan dulu nama Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama Ibu Iin Dendang Saleh, pemegang stokis NASA D3761. Kalau boleh tahu stokis itu maksudnya tuh kayak gimana ya Ibu? Nama usaha ibunya gitu apa? Kalau stokis itu adalah distributor yang sudah memenuhi syarat sehingga bisa menyediakan produk untuk melayani para mitra. Kan karena NASA itu bisnis multi level marketing, ya otomatis kita harus punya jaringan dalam menjalankan bisnis tersebut. Nah, di sanalah stokis yang menyediakan produk-produk tersebut. Jadi kayak distributor gitu. Jadi Ibu kayak ambil barangnya dari distributornya gitu. Nah, kalau stokis justru member tersebut yang belanja ke kita, distributornya yang belanja ke kita. Nah, nanti kita para stokis belanjanya ke stokis center gitu. Nah, dari stokis center nanti langsung dari perusahaan. Kalau di NASA seperti itu. Jadi stokis itu yang melayani para mitra untuk mendapatkan produk. Untuk ini alamat ininya tuh di mana gitu Ibu? Alamat stokis ibunya ya Tinggar Jaya Hilir RT 1 RW 3 Tinggar Jaya Hilir. Kalau Ibu sendiri pemasarannya di online apa aja Ibu? Kalau Ibu untuk online paling lewat WA sama lewat Facebook gitu ya. Karena untuk via online yang lainnya Ibu kayak IG nggak pakai, YouTube juga nggak, lewat Facebook sama WA. Kalau Ibu ya? Iya. Ibu udah menjalani ininya udah berapa lama? Ibu menjalankan bisnis NASA ini sudah 5 tahun. Kan di NASA itu ada beberapa proses ya ketika mau jadi stokis. Nah, untuk mencapai level stokis itu butuh waktu 4 tahun Ibu. Untuk mencapai jadi stokis ini kan? Iya. Gimana sejarahnya Ibu bisa sampai seperti ini? Bisa sampai saat ini? Iya. Dulu awalnya Ibu diperkenalkan NASA itu oleh saudara sepupu Ibu ya. Waktu itu dikenal sama Bu Leni Helena. Kan yang namanya bisnis NASA itu adalah bisnis multi level marketing, jadi harus membangun jaringan. Nah, ketika itu Bu Leni memperkenalkan saya untuk membangun jaringan bisnisnya, memperkenalkan bisnis ke saya itu tentang bisnis NASA. Nah, ketika itu awalnya Bu Leni menawarkan suatu produk yang namanya NCX gitu ya. Nah, ketika itu Ibu tertarik ya sama produk tersebut gitu. Kenapa? Karena Ibu punya keluhan yang alhamdulillah bisa terbantu oleh produk NCX tersebut. Nah, ketika itu Bu Leni menawarkan untuk masuk member karena kenapa? Karena selisih harga distributor sama harga konsumen itu lumayan jauh ya. Waktu itu harga NCX kalau member 100.000, kalau konsumen 200.000. Nah, akhirnya Ibu putuskan, kan yang namanya ibu-ibu kalau lihat diskon gitu ya pasti tertarik gitu ya. Makanya Ibu akhirnya masuk member dan beli NCX tersebut dengan harga 100.000. Nah, awalnya Ibu tidak tertarik sama bisnisnya, cuma sebagai pemakai saja karena banyak produk-produk NASA yang bermanfaat yang membantu kekeluhan Ibu. Nah, karena sering ikut home sharing, sering ikut pertemuan-pertemuan, kan dalam pertemuan tersebut diajarkan bagaimana menjalankan bisnis NASA ini dengan baik gitu ya. Akhirnya lama-kelamaan terbuka mindset Ibu. Loh, kenapa ya tidak saya jalankan bisnisnya gitu. Ya, akhirnya dengan seringnya ikut pertemuan, terus cari info sana sini, Ibu akhirnya terjun ke bisnisnya. Nah, mungkin hampir 2 tahun ya Ibu hanya sebagai pemakai saja. Nah, tahun ketiga Ibu sudah mulai membangun jaringan gitu ya. Jadi memprospek sana sini, memperkenalkan NASA ke teman-teman, ke saudara gitu. Nah, akhirnya pada tahun keempat alhamdulillah Ibu bisa jadi stokis NASA. Nah, untuk melewati stokis NASA itu kan tidak mudah ya. Tidak seperti konvensional. Kalau konvensional yang punya modal besar
dia bisa saja jadi stokis. Nah kalau Dinasa tidak seperti itu, walaupun dia punya modal besar tapi kriteria untuk menjadi stokisnya tidak tercapai, tidak bisa gitu menjadi stokis. Ya jadi harus melewati beberapa tahapan gitu. Ada prosedur ketika kita menjadi stokis itu syaratnya apa aja, jadi harus terpenuhi gitu. Kan kalau konvensional siapa aja bisa, yang penting dia punya modal besar gitu ya. Kalau di NASA tidak seperti itu. Adil jadi. Iya. Ini kan pemasarannya online ya. Iya. Menurut Ibu penting nggak sih untuk pemasaran secara online? Ya, jadi penjualan secara online itu menurut Ibu? Ya, salah satu kita melakukan pemasaran ini lewat offline sama online. Menurut Ibu juga sangat penting ya, karena kita di dalam Facebook, khususnya Facebook ya Ibu, kita bisa membangun branding di sana ya. Nah, branding Ibu alhamdulillah sudah tercipta ya, bahwa Ibu seorang pembisnis NASA, sehingga ketika misalkan kita men-share produk-produk NASA, teman-teman yang jauh-jauh jadi tahu, wah Bu In teh ternyata distributor NASA, yang akhirnya yang awalnya tidak tahu lewat medsos tersebut jadi tahu gitu. Nah bahkan Ibu alhamdulillah pernah closing ke Bali, ke Lampung, ke Jambi itu lewat online gitu. Jadi mereka sangat terbantu gitu ya dengan adanya share-sharean Ibu tentang produk NASA. Mereka awalnya sudah memakai itu produk NASA, cuman untuk mendapatkan produknya susah. Nah pas lihat postingan Ibu, wah ternyata ada nih teman saya yang jadi distributor NASA, akhirnya dia order gitu. Dan ada juga yang tidak kenal gitu ya, karena Ibu udah mempelajari ilmu Facebook marketingnya, akhirnya Ibu konfirmasi teman-teman tertarget gitu ya, dan alhamdulillah closing produk juga banyak, closing member juga bisa ya dari medsos secara offline gitu, secara online. Mungkin seperti itu. Jadi sangat membantu sekali gitu. Bisa kita membangun brandingnya gitu, dapat. Kalau ini kan Ibu kemarin nih kayak COVID gitu, apa menghambat gak ke bisnis Ibu? Alhamdulillah ya, bisnis NASA ketika COVID justru Makin jadi sangat terbantu. Kenapa? Karena produk-produk NASA itu bisa memberikan solusi kepada para pasien COVID gitu ya, seperti NSTM, PCU itu sangat laku ketika COVID. Ketika perusahaan-perusahaan lain gulung tikar, justru di NASA itu banyak produk yang bisa membantu mereka, dan omset itu tetap stabil. Di Naturona oke cuman sedikit gitu kan. Kalau perusahaan lain sampai gulung tikar ya, sampai tikarnya pun dijual gitu ya. Ya banyak yang gulung tikar. Alhamdulillah di NASA mah masih teratasi, omset pun masih stabil dan masih bisa membantu perekonomian keluarga gitu. Bahkan waktu COVID kemarin itu jaringan bulan ini melahirkan 2 stokis gitu. Jadi alhamdulillah nggak ganggu gitu. Terus masa PMK kemarin waktu musim sapi pada kena penyakit itu, alhamdulillah terbantu sama produk NASA. Jadi closingan masih banyak gitu. Karena produk NASA itu semua namanya teh. Jadi bukan cuma untuk manusia, jadi untuk pertaniannya, tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia, jadi mencakup semuanya. Jadi ketika kita misalkan COVID udah beres nih sama menimpa manusia, tiba-tiba hewan, nah kita lari ke produk yang bisa membantu hewan tersebut gitu. Iya, produknya hampir 300 produk. Jadi semua aspek kehidupan baik itu untuk manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan ada semuanya di NASA. Jadi sesuai kebutuhan banget ya Ibu. Iya. Ini kan mencapai jadi stokis itu tuh butuh proses ya. Ada nggak kemampuan khusus gitu dari Ibu? Ya, harus strategi gitu ya. Strategi pemasaran Ibu gitu. Ibu dari awal itu nggak punya jiwa bisnis sama sekali, karena kitanya ulat mau belajar, ya akhirnya bisa gitu. Kan di NASA mah alhamdulillah ya, bisnisnya bukan bisnis perorangan. Jadi kita membangun good team player gitu ya. Jadi satu sama lain saling membantu. Yang tidak bisa awalnya karena mau belajar dan diajarkan sama upline, dibimbing, akhirnya bisa. Ibu awalnya sama sekali nggak punya basic bisnis ya. Dulu paling malas ngejalanin bisnis, tapi karena mau belajar, kemudian ulet,
kemudian manut Apren gitu ya, menduplikasi cara kerja Apren, alhamdulillah tahapan demi tahapan bisa terlewati gitu. Intinya harus konsisten, kemudian action, komitmen gitu ya. Kalau kita hanya komitmen saja tidak action kan sama saja bohong. Kemudian punya komitmen tidak konsisten, misalkan prospeknya ataupun share produknya belang bentong. Akhirnya kan misalkan gini, suatu saat kita nge-share produk NASA, share gitu ya. Terus hari ini nge-share, besok enggak. Nah, yang biasanya lihat lihat SW kita misalkan atau SW ataupun status di Facebook, kalau kita tidak konsisten tiap hari meng-share, jadi yang tadinya mau beli ya ke kita, ibu ente masih member NASA antenya gitu ya, soalnya sharingnya terus promo-promonya, iklan-iklannya belang bentong. No, akhirnya yang tadinya mau closing jadi intinya fokus, komitmen, konsisten, sama action. Bu, kesulitan dan kelemahan dalam usaha ini. Kesulitannya kan karena yang namanya bisnis jaringan itu membangun aset. Nah, asetnya di NASA itu kan manusia. Mengatur manusia beda dengan mengatur barang gitu ya. Kan setiap otak manusia itu kan beda-beda. Jadi ketika kita membangun aset, karena asetnya manusia, kita harus tahu karakter si orang tersebut gimana gitu. Kalau kita tidak tahu karakter si A, si B, otomatis kita akan kewalahan gitu ya. Ya karena di bisnis NASA asetnya manusia, ya otomatis kita harus bisa tahu ilmu-ilmunya gitu. Dan di NASA adalah diajarkan. Yang tadinya merasa kita sulit nih untuk mengatasi si A, si B, terus belum kendala lagi di lapangan ya, yang namanya prospek itu kan tidak selalu mulus ya, ada aja tolakan dan sebagainya gitu. Tapi karena udah tahu ilmunya, ya happy aja gitu. Memang sebelum tahu ilmunya, baru prospek sekali udah down ya. Karena sekali prospek ditolak. Jadi akhirnya nggak mau. Itu baru satu kali gitu. Tapi kalau udah tahu ilmunya, itu hanya tolakan untuk menuju kesuksesan gitu. Kendala pasti ada, tapi alhamdulillah bisa teratasi gitu. Karena di NASA kan ada upline gitu ya. Ketika kita mempunyai kendala, kita sharing. Karena mereka kan orang upline itu yang sudah sukses duluan gitu daripada kita. Jadi tahu ilmunya, tahu jalannya, kita tinggal sharing aja. Bu, kalau ada kendala ini seperti apa mengatasinya gitu. Jadi nanti upline bisa ngasih solusi ke kita. Jadi kayak sering ada kumpul gitu ya. Di NASA itu ada sekolahnya ya gitu. Jadi suka ada pertemuannya. Nah, di pertemuan tersebut kita banyaklah ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Bahkan banyak ilmu yang tidak didapat ketika di bangku sekolah, di bangku kuliah gitu. Jadi banyak benar-benar ilmu baru gitu. Karena kan yang namanya home sharing, pertemuan itu napasnya bisnis NASA gitu ya. Kalau tidak ada pertemuan, ya otomatis bisnisnya bakal mati gitu. Seperti kita kalau tidak punya napas kemana? Bakal mati. Nah, di NASA juga sama. Pertemuan itu napasnya bisnis NASA gitu. Kalau tidak ada pertemuan, ya mati itu bisnisnya. Karena di pertemuan tersebut banyak ilmu yang diajarkan, kemudian komunitasnya adalah komunitas positif, ya adalah pokoknya luar biasa gitu. Kalau omset yang ibu udah dapet dari kayak per bulannya gitu. Untuk per bulannya alhamdulillah kan ibu sambil ngehonor gitu ya, dibandingkan honor di sekolah sama NASA, alhamdulillah gedean di bisnis NASA gitu. Apalagi kalau omset stabil itu minimal itu stokis qualified itu 10 juta per bulan di tangan gitu. Itu paling besar. Paling kecil itu bagi omsetnya qualified. Jadi kan di NASA
penghasilan itu sesuai dengan omset. Kalau omsetnya turun, otomatis penghasilannya turun. Kalau omsetnya naik, ya otomatis penghasilan naik. Gitu. Kalau ibu ya passive income sama active income kan baru 5 juta sampai 7 jutaan per bulan gitu. Tapi kalau yang quality seperti Bu Susi yang banyak itu udah lebih dari 10 juta per bulan. Kalau ibu 57 gitu. Iya. Nah, soalnya di Nasama ada active income-nya, ada passive income. Ketika kita sudah jadi stokis, misalkan kita menjual NSTM nih. Kan kalau member itu ngejual 100 dari 180 ya kita ngejual. Kemudian nanti distributor atau member ngejual konsumen itu harganya 28, selisihnya hampir 100.000 ya kalau dari member ke konsumen. Nah, kalau dari stokis itu ke member punya 20.000 dari satu. Jadi ibu belinya 160, dijual ke member 180. Berarti dapat selisih 20.000 dari satu produk gitu. Sedangkan di produk NASA itu kan banyak produknya, harus 300 produk. Misalkan sebulan aja ya, ini kejual misalkan waktu musim PMK, ibu sebulan mengeluarkan satu produk ini hampir 70 sampai kali 20 berapa? Hampir 1.400.000 baru dari satu produk, belum produk-produk yang lain gitu. Jadi karena kita punya jaringan, ya kita nggak capek-capek cari konsumen lagi gitu, karena udah punya jaringan pemasaran gitu. Seperti itu kan di depan satu ET ini alhamdulillah udah ada 3 stokis gitu ya, tapi nggak pada berebut langganan, nggak berebut konsumen karena udah pada punya pangsa pasar masing-masing gitu. Jadi ibu ini jadi kayak media sosialnya cuma kayak WA Facebook gitu. Nggak ada kayak marketplace-nya. Di NASA tidak dianjurkan menjual di marketplace. Karena kadang seperti menjual di Shopee, menjual di Lazada itu kebanyakan yang menyalahi aturan. Mereka menjual di bawah harga jual gitu, ya, harga jual. Misalkan harga NCX itu harga jualnya 230, ada yang menjual 150. Cuman resikonya kalau kita belanja di Shopee, di Lazada, yang pertama boleh jadi itu barangnya palsu. Yang kedua, boleh jadi itu karena distributornya yang nakal gitu ya, tidak mematuhi kode etik perusahaan. Mungkin itu resikonya kalau kita belanja di Lazada, di Shopee. Kemudian yang ketiga, kalau ada keluhan kita nggak bisa konsultasi. Beda kalau kita belanja langsung ke distributor resminya gitu. Jadi ada apa kita bisa konsultasi. Makanya usahakan kalau beli produk NASA itu langsung ke distributornya gitu. Nanti kertas mana? Strategi apa yang ibu strategi pemasaran apa yang strategi pemasaran secara digital usaha ibu bagaimana? Iya, ya tadi Ibu kayak kita bangun branding di Facebook, di WA gitu. Jadi kalau mereka udah tahu branding kita apa, tidak mudah karena tidak susah kita memasarkannya gitu, karena sudah tahu branding Bu NASA, bos NASA itu. Jadi ketika mereka membutuhkan produk NASA, otomatis Bu In tuh produk bos NASA atau member NASA, udah belinya ke Bu In gitu. Jadi kalau udah branding kitanya sudah terbangun, kita tidak usah capek-capek pemasaran karena mereka udah pada tahu gitu. Cuman awalnya ketika kita membangun branding, sebuah branding itu butuh waktu ya. Tidak semua orang percaya ya ke kita gitu. Tapi ketika branding kita sudah terbangun, itu akan mudah melakukan pemasaran. Kalau menurut ibu nih tips buat anak muda nih ya yang mau usaha gitu, tapi kan anak muda sekarang misalnya kayak pengen usaha tapi nggak ada modalnya, biasanya gitu rata-ratanya kayak gitu. Nah justru tuh cocok banget di NASA ya. Di NASA itu modalnya hanya 200.000.
Coba kalian bayangkan ya, mau jualan bakso aja butuh modal 200.000 cukup nggak? Nggak cukup ya, belum beli rodanya, bulangnya, alat-alatnya. Nah, di NASA itu sangat cocok sekali untuk yang tidak punya modal, tidak punya skill bisnis, bahkan yang lulusan SD bisa, lulusan S1 bisa, pokoknya semua kalangan bisa gitu ya. Karena modalnya hanya 200.000. Nah, kenapa dari 200.000 itu kan terjangkau ya untuk semua kalangan, baik itu pelajar, ibu rumah tangga gitu ya. Karena nanti sistemnya bisa dropship. Jadi misalkan kayak saya bisa ya, yang Miska. Nah, misalkan ada yang order nih, nah kita bisa ambil dulu di stokis. Nah, setelah itu kan baru kita COD nih. Nah, COD, nah habis COD kan bayar si konsumen ke kita. Kita bayarkan si harga distributornya, berarti nama aku orang. Makasih banyak ya Ibu, sudah meluangkan waktunya. Ya sami-sami. Alhamdulillah bermanfaat sekali ya buat kita. Mudah-mudahan Semoga makin sukses. amin. Doa yang sama buat kalian, kuliahnya lancar, nanti ketika terjun ke dunia masyarakat bisa memberikan manfaat untuk masyarakat. Karena beda loh dunia kuliah terus kita terjun ke dunia nyata. Beda banget.